Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riana. Sehat? Emil sehat? Alhamdulillah. Suara jelas ya? Alhamdulillah Kang. Kang di Jakarta hujan. Di tempat Sama, Kang Emil bagaimana? sama di Bandung juga. Adem ya Kang ya. Mudah-mudahan nggak banjir. Semoga nggak banjir. Kang, ini kita akan berbicara mengenai vaksin ya Kang. Semoga vaksin ini juga bisa menjadi jalan keluar ya Kang ya, untuk menghentikan wabah ya Kang. Betul. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Emil, ini Kang Emil kan sudah menjadi relawan yang 2 kali ya Kang ya disuntik vaksin ya Kang. Ya betul, 2 kali. Bagaimana Kang? Bisa ceritakan Kang pengalamannya Kang, bisa di-share ini ke teman-teman IG Live TV. Ya, jadi vaksin itu hari ini terbagi 2. Satu yang diimpor langsung itu bulan depan kemungkinan sudah datang. Tapi jumlahnya sedikit. Karena jumlahnya sedikit, maka nanti saya ceritakan siapa saja yang kira-kira didahulukan. Ada vaksin yang diproduksi dalam negeri yaitu Bio Farma, itu jumlahnya bisa puluh atau ratus juta. Nah ini yang saya jadi relawan. Saya menjadi relawan karena awal-awalnya nggak ada yang mau Mbak, karena banyak hoax, banyak cerita-cerita seolah-olah rakyat dikorbankan dan lain sebagainya. Nah sehingga dari 1.600 yang daftar hanya 400. Sekarang dengan saya jadi relawan, alhamdulillah yang daftar lebih dari 2.000, melebihi target ya. Kemudian tes vaksin ini harus 5 kali kedatangan. Kedatangan pertama mengecek kesehatan. Jadi nggak semua yang daftar tuh lulus, Mbak. Nggak semua yang daftar itu lulus kalau dia ada komorbid, kalau dia ada antibodi yang berlebih dan lain-lain lah. Nah, saya lulus alhamdulillah. Kunjungan kedua, nah barulah disuntik vaksin pertama. Kemudian dampaknya hanya sehari, pegel-pegel, kemudian agak ngantuk-ngantuk lah ya. Kemudian disuntik yang kedua, di kunjungan ketiga. Kemudian yang kemarin saya sudah lakukan kunjungan keempat, yaitu mengambil darah tahap 1. Nah nanti terakhir, itu adalah bulan Desember diambil lagi darah yang kedua. Nah disitulah babak finalnya. Apakah darah saya mengandung antibodi yang berlimpah melawan COVID. Kalau di kunjungan yang kelima ini berhasil, maka bulan Januari Bio Farma sudah mulai memproduksi yang akan didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia, kira-kira begitu. Nah, mohon doanya supaya ini berhasil sehingga Mbak Riana nanti juga mendapatkan, semua mendapatkan, sehingga akhir dari pandemi itu kan 2, satu orang sakit sembuh karena obat dan terapi, 2 orang sehat imun karena vaksin dan lain-lain. Kang, ada pengalaman menarik nggak sih Kang? Ada pengalaman menarik nggak sih Kang ketika menjadi relawan vaksin ini? Tadi kan Kang Emil bilang rasanya cuma pegel-pegel dikit gitu ya, terus ngantuk-ngantuk gitu. Ya, Selain makanya itu ada lagi nggak? orang lebih khawatir oleh cerita-cerita yang dramatisnya, padahal nggak gitu juga, biasa aja kan. Nah, jadi yang agak lumayan itu jarumnya nggak kecil, Mbak. Ya, jadi bekasnya, bolongnya lumayan rada beda lah dengan jarum suntik biasa. Kemudian Bedanya gimana? pengambilan, diameternya lebih Bedanya gede. gimana? Diameternya gede-gede, jadi ya lumayan lah. Saya nggak bilang sakit banget ya, cuma lumayan lah. Kemudian ngambil darahnya kan dengan teknologi baru, yaitu Vacutainer namanya ya. Vacutainer itu jarumnya 2 sisi, kira-kira gitu. Kemudian pas ditusuk, langsung ke tabungnya, dan dikasih tutup. Nah, tutup itulah yang disebut Vacutainer. Jadi nggak muncrat-muncrat lah ya. Kan kalau disuntik jadul kan dicabut dulu kan, kadang-kadang ada leber-leber gitu.
Dan kemarin kena hoax juga disangkanya waktu saya posting di IG bahwa saya habis diambil darah, dibilangin itu mah pencitraan, Pagup pembohongan publik gitu kan. Karena tutupnya belum dibuka, kok darahnya udah ada. Nah itu karena orang nggak tahu bahwa hari gini ngambil darah nggak kayak zaman dulu, disuntik langsung dengan cara yang lama tapi dengan vakuteiner. Nah, sempat rame juga itu. Dan orangnya nggak minta maaf ya, udah salah, bikin heboh. Tapi ya itulah resiko pemimpin hari ini. Salah satunya ya sabar aja lah. Mudah-mudahan orang-orang yang Tapi tidak Kang Emil paham. membuka pintu maaf ya. Tapi Kang Kenapa? Emil membuka pintu maaf ya. Tapi Kang Emil membuka pintu maaf ya untuk orang yang itu ya, yang nyebarin hoax ya. Ya, saya males lah lapor-lapor polisi walaupun secara pasal mah bisa aja. Cuman tahu sendiri capek ya kita banyak dengar berita orang ditangkap, orang dilaporkan. Eh, kita ingin energinya fokus ke hal-hal yang lebih produktif lah. Kalau dia niatnya karena tidak tahu ya saya maafkan lah. Kecuali memang niatnya sengaja berbohong dalam rangka pidana kriminalitas baru saya lawan. Kang, ini kan mengenai vaksin. Aku dengar kabar nih, kalau misalkan nantinya Kang Emil akan memprioritaskan vaksin itu untuk warga Depok, gitu Kang. Itu pertimbangannya apa Kang? Jadi nggak begitu Mbak. Jadi begini, Gimana? kan tadi Gimana, Kang? ada dua vaksin ya. Vaksin yang Iya. dibeli langsung jumlahnya 9 jutaan vaksin. Vaksin yang saya ikut jadi relawan produksi Bio Farma nanti jumlah vaksinnya ratusan juta lah ya. Nah, si vaksin yang 9 juta ini pertanyaannya kan, dia kan beli langsung Mbak. Nanti setelah lulus BPOM, pertanyaannya dikasih ke siapa? Nah, akhirnya dari kajian epidemiologi, maka rombongan pertama yang akan mendapatkan vaksin itu adalah tenaga kesehatan, ya, kemudian dokter, tenaga kesehatan, dan mereka-mereka yang di depan melawan COVID kan, itu masuk dalam rombongan Ya, Kang apa Emil. namanya? Halo, kedengeran? Kedengeran suaranya? Halo? Kedengeran Kang? Kedengeran? Iya Kang? Oke, saya ulangi lagi ya. Kedengeran? Maaf. Ini sinyalnya agak Iya, boleh. putus-putus. Jadi karena jatahnya yang beli langsung, tahap yang tipe 1 ini hanya 9 juta, maka kalau barangnya dikit kan pertanyaannya dikasih ke siapa kan gitu ya. Maka kalau barangnya sedikit, dikasih yang pertama pada kelompok yang berperang melawan COVID di depan, yaitu tenaga kesehatan, TNI Polri, lain-lain. Katakanlah 1 juta orang kan, berarti ada sisa 8 juta. Nah, si 8 juta itu akan diberikan kepada masyarakat yang zona merah dan penyumbang COVID terbesar. Nah, penyumbang COVID terbesar di Republik ini kan di Jabodetabek, kira-kira begitu. Nah, karena dia di Jabodetabek, maka kelompok Depok, Bogor, Bekasi akan mendapatkan terlebih dahulu dibanding Jawa Barat yang lain. Nah, ini yang saya prioritaskan. Kenapa Depok? Ya kebetulan kemarin karena saya ada di Depok tiap minggu, tentulah waktu warta-wartanya ya insya Allah Depok kan didahulukan karena masuk kategori zona yang epicentrum, kemudian Jawa Barat 70%-nya ada di Bodebek, sehingga kita prioritaskan. Jadi sebenarnya barengan nanti dengan Bogor, dengan Bekasi, dan Depok kira-kira begitu. Oke. Kang, nanti pendistribusiannya rencananya gimana Kang? Kalau memang ini goal ya Kang, kita berharap dan optimis ya, kan. Jadi nanti, dulu, ganti kacamata. Jadi nanti kita setelah mendapatkan vaksin bulan depan, vaksin itu akan didistribusikan di cold storage ya, kulkas lah ya, di seluruh puskesmas yang ada di Bodebek. Nah, kami sudah melatih untuk Bodebek itu ada 1.000 tukang nyuntik. Jadi para perawat yang dilatih khusus untuk menyuntikkan vaksin
itu jumlahnya di Bodebek kurang lebih ada sekitar 1.000 orang. Nah, disitulah, nah nanti dijadwal sesuai panggilan siapa-siapa yang akan disuntikan. Kemungkinan penyuntikannya dipusatkan di puskesmas. Tinggal kita pendetilan siapa-siapa. Memang tidak akan sanggup untuk semua. Jadi ini adalah 20% kelompok pertama. Nah, dari kelompok yang paling rawan. Setelah itu, sisanya yang 80% itu diberikan di bulan Januari melalui vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi ada yang beli langsung jumlahnya 9 juta kepada zona merah, daerah paling banyak penyumbang COVID. Kemudian yang Bio Farma nanti sisanya kepada seluruh rakyat Indonesia paling cepat di bulan Januari 2021. Rencananya nanti Kang, apakah vaksin ini gratis atau ada harganya Kang? Rencananya gimana Kang? Kewenangan kan bukan di pemerintah daerah ya, tapi yang saya tahu itu adalah semua yang daftar BPJS itu gratis. Ya. Jadi kelompok menengah atas itu bayar. Kelompok menengah atas bayar, kelompok menengah bawah terbagi dua, menengah bawah yang pakai BPJS itu dibayar BPJS, menengah bawah yang belum pakai BPJS kemungkinan kita cari solusi digratiskan oleh dana dari negara kira-kira begitu. Jadi urutannya ada 3 kelompok ya. Kelompok menengah atas kelihatannya bayar, menengah bawah dia terbagi 2 yang sudah terdaftar BPJS gratis langsung, mekanisme BPJS yang menengah bawah belum daftar, nanti kita cari solusi dari anggaran negara. Kemudian Kang, ini kan Kang Emil kan kunjungannya kan ke berbagai daerah di Jawa Barat ya Kang, karena secara Kang Emil kan nomor 1 di wilayah Jawa Barat gitu. Ini berarti sering rapid test terus dong Kang? Atau gimana Kang? Saya mah rapid test udah lebih dari 20 kali, hidung di usap-usap buat PCR udah 12 kali. Tiap ketemu presiden, H-1 kan harus disuap sekarang. Dulu standar ketemu presiden tuh rapid test. Sekarang karena dulu mungkin ada wakil wali kota Solo yang positif kan, ada beberapa menteri yang positif, sekarang menteri, gubernur, siapapun kalau ketemu Pak Jokowi, H-1-nya itu harus diswab yang hasilnya dalam 3-4 hari. Kang, ini bagaimana Kang sinergitas antara Kang Emil dengan Pemprov-Pemprov daerah lainnya Kang? Ini kan apalagi kan tadi itu Kang Emil bilang bahwa Bogor, Depok, dan Bekasi ini katakanlah mendapat perhatian khusus ya Kang ya, karena kan dekat wilayahnya dengan Jakarta. Ini sinergitasnya seperti apa Kang dengan Pemprov-Pemprov Kang? Jadi tadi Bogor, Depok, Bekasi itu bukan perhatian khusus. Tapi mereka penyumbang kasus harian terbesar, Mbak. 5 wilayah, jumlah kasusnya 70% tiap hari. Ada sisanya 22 wilayah, hanya 25%, kebayang ya. Jadi jumlah daerahnya sedikit, tapi kasusnya mayoritas kira-kira begitu. Nah, koordinasinya itu kita hampir 3 hari sekali, Mbak. Karena Bodebek ini ditugaskan ke Pak Luhut, ya. Ke Pak Luhut untuk mengkoordinasikan beberapa provinsi dan fokus di Jabodetabek kira-kira begitu. Nah, Pak Luhut ini rapat sangat rutin tiap 3 hari dan jenis rapatnya macam-macam. Kemarin pembahasan vaksin kita rapat, minta presentasi Pak Gub Jabar, Gub DKI, siapa yang didahulukan. Kalau jatahnya Jawa Barat 2 juta kemana aja, kalau Jawa Barat 3 juta kemana aja, kan kira-kira begitu. Ini masih kita hitung. Kemudian juga Pak Gub Jabar, saya ditelepon Pak Anies kan, karena Pak Anies tidak SBB. Kang, ini kan sebentar lagi pekan depan itu kan ada cuti bersama ya Kang ya, karena ada peringatan Hari Maulid Nabi ya. Nah, ini gimana nih Kang? Karena kan biasanya warga Jakarta pada berwisata nih Kang.
Ya, kalau per hari ini kasus kan relatif. Halo, Eh, suara Kang kedengeran? Emil? Suara aman? Ini putus-putus dikit. Iya Kang? Suara aman ya? Ya. Halo, Oh, jadi Kang. saya udah koordinasi dengan Pak Anies ya. Pak Anies rajin nge-WA, saya juga rajin ngebalas WA. Salah satunya Alhamdulillah. pencabutan PSBB ketat kan dikoordinasikan dengan kita. Yang tadinya kita batasi kalau di Jawa Barat jam 6, sekarang udah jam 9 lagi. Nah, itu kan koordinasi yang baik lah ya antar gubernur. Nah, kedua terkait libur panjang, Ya. intinya sebenarnya silahkan melakukan kegiatan hari ini ya, asal pakai masker itu aja. Oke. Jadi kita bisa produktif asal pakai masker, disiplin sebelum vaksin hadir. Tapi kalau masih bisa menahan diri, tidak kemana-mana, semua dikerjakan di rumah, itu jauh lebih baik kan, kira-kira begitu. Tapi kalau liburan ini benar-benar apa namanya harus pergi banget gitu ya, ya 3M tadi, hanya itu senjata kita. Nah, sambil kita bertahan, disiplin, menunggu vaksin bulan depan untuk Jabodetabek, dan tentunya juga untuk orang-orang yang terdampak secara langsung, kira-kira begitu. Oke. Kang, aku juga mau konfirmasi nih Kang. Aku dengar kabar bahwa Kang Emil bisa mengendalikan 90% ya Kang ya di wilayah Jawa Barat ini terkait dengan COVID-19. Itu bisa dijelaskan nggak sih Kang? 90% itu strateginya seperti apa, triknya seperti apa gitu Kang? Ada tips atau tidak? Ya, kan gini, jumlah daerah Jawa Barat kan 27. Hmm, Yang zona merahnya sudah 2 minggu ini cuma 3 gitu kan. 3 dibagi 27 kan kurang lebih 90 ya, persen tidak zona merah, kira-kira begitu. Maka tiap ya, minggu kita menyerbu zona-zona merah dan berharap tidak ada lagi zona merah di minggu-minggu depan. Nah, jadi 3 daerah itu setara dengan 10% wilayah Jawa Barat. Kemudian yang zona non merah, oranye, kuning, dan beberapa desa kecamatan yang hijau itu masuk ke 90% yang lebih terkendali. Nah, jadi kenapa saya ngantor di Depok juga? Ya karena tadi paling banyak mayoritasnya di sana, saya harus memastikan langkah teknis, kemudian juga keterserapan persiapan ruang-ruang isolasi harus dilakukan dengan baik. Nah, salah satu strategi kita ngurangin zona merah di Jawa Barat itu kita ada serbu teritorial, Mbak. Jadi serbu ya, teritorial itu kalau ada zona merah itu semua ngebut ke sana. TNI-nya, polisinya berlipat-lipat, kemudian apa peralatan-peralatan dan lain sebagainya itu kita kirimkan ke zona-zona merah. Nah, itulah salah satu metode kenapa zona-zona merah sekarang berkurang ya, dari 7, 5, sekarang tinggal 3 kira-kira begitu. Kedua, kita fokus pada PSBM, Mbak. BM itu mikro ya, ya. Karena kita mendapati COVID itu nggak boleh sama rata, nggak boleh pukul rata. Jadi kalau ada satu kelurahan, misalkan pesantren di Kuningan, dia kena COVID banyak, nggak usah satu kabupatennya yang di lockdown, cukup di kelurahannya. Nah, kombinasi pembatasan-pembatasan berskala mikro, berskala wilayah kecil, dilengkapi dengan serbuan teritorial ke zona merah, itulah yang kita lakukan. Nah, saya juga sudah komplain kemarin, Mbak, ke Pak Luhut, itu pengumuman yang tiap hari disampaikan oleh Satgas Pusat, Jawa Barat itu banyak delay. Jadi, misalkan ada kasus 500 ya, pas saya cek, si setengahnya itu datang dari minggu lalu. Ya, oh ya, jadi ada problem di servernya apa yang menerima input positif atau sembuh tidak bisa melaporkan akurat di hari setelah dilaporkan di hari setelahnya, kira-kira begitu. Jadi saya cek langsung di Depok kan, di input sorenya atau siangnya di hari sebelumnya,
Kan harapannya besoknya berarti kan diumumkan. Ternyata dari 100% yang diumumkan hanya Iya. 50%. Nah ini juga agak mengganggu dalam membuat rating kan. Jadi seolah-olah kok tinggi, padahal itu kasus lalu gitu. Nah ini lagi juga dinamika-dinamika dalam pengendalian. Tapi apapun itu, jadi kuncinya sekarang itu masyarakat disiplin, ya supaya jangan jadi korban. Pemerintah agresif testing, ya ngetes kemana-mana, tracing kemana-mana, sambil kita nunggu vaksin, kira-kira begitu. Nah, kalau Oke. 3 tadi dilakukan, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya agresif, testing, tracing, kemudian dunia kesehatan menyiapkan vaksin, maka harusnya definisi dikendalikan itu bisa kita hadirkan, kira-kira begitu. Kang, Apalagi sekarang kan tapi tadi ya, beritanya bagaimana Kang? Cristiano Ronaldo positif COVID. Kemudian Betul Kang. Valentino Rossi, Rossi itu kan idola-idola positif kita semua juga. lah ya. Nah ini ya pelajaran buat yang masih Benar. ada. Berarti Kang Emil sebenarnya lebih, Gimana Mbak? iya betul. Tapi Kang Emil lebih lebih mengidolakan si Cristiano Ronaldo. Apa sih? Berarti Kang Emil masih lebih mengidolakan Cristiano Ronaldo apa sih Valentino Rossi nih Kang? Kan beda bidang Mbak, jadi nggak bisa dibandingkan. Ini Kang Emil? kayak nanya, nggak bisa dibandingin karena olahraganya kan beda. Oh iya benar, Halo? harganya beda. Ya, kayak membandingkan seblak dengan hamburger kira-kira agak agak susah dibandinginnya. Sebelah sama hamburger ya Kang. Oke, Kang, ini menarik nih ketika saya juga mau tahu apa tanggapan Pak Luhut ketika Kang Emil apa namanya ada apa ya, bukan protes ya, katakanlah ada koreksi gitu bahwa ini datanya ternyata lampau nih gitu, pasti akan membuat opini publik gitu kan. Ini tanggapan Pak Luhut sendiri apa Kang Saya harus apresiasi pada saat Kang Pak Emil Luhut. berbicara? Ya, saya harus apresiasi Pak Luhut ya. Jadi harusnya kita dikasih komandan yang ngatur semua, ngatur TNI, ngatur polisi itu dari dulu-dulu, dari awal-awal kan. Tapi sekarang kan ada di akhir-akhir, tapi lebih baik terlambat. Jadi poinnya dengan adanya peran Pak Luhut ini, maka kekagokan kami meminta ke Kementerian Kesehatan, maaf ya, kekagokan kami sesama gubernur kan satu level kan, nggak bisa saling nyuruh Iya. kira-kira begitu. Nah semua itu sekarang diselesaikan oleh Pak Luhut. Dan Pak Luhut kan gayanya memang kalau mimpin rapat cepat. Itu tolong bereskan 2 hari, ini tolong bereskan, laporkan ke saya besok, ini 3 hari. Jadi semua gerak lebih cepat. Makanya kalau lihat secara umum, pengendalian COVID di hari-hari ini kan sudah angkanya jauh lebih, alhamdulillah. Iya. Kang, saya juga apa namanya sempat baca berita nih mengenai bahwa Kang Emil mengimbau kepada masyarakat gitu di wilayah Jawa Barat ya Kang, itu kalau yang punya skill di bidang kesehatan gitu bisalah mengirimkan CV ke mana namanya CV-nya ke rumah sakit gitu. Ini sudah ada perkembangan atau kelanjutannya Kang? Karena kan jujur ini apalagi COVID kayak gini nih Kang, ini kan butuh banget namanya tenaga medis ya Kang. Ya, kita lagi krisis, Mbak. Jadi ke banyak tempat saya dapati gimana SDM, Pak kurang gitu. Saya datang ke lab medis ya, tempat ngetes PCR. Pak, mesin PCR datang, tapi SDM nggak ada. Saya datang ke rumah sakit UI di Depok. Pak, ruangan buat ICU banyak, tapi SDM nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya simpulkan ada krisis di sisi suplai sumber daya manusia yang mau bekerja untuk COVID. Karena banyak juga yang kalau apa namanya sudah mendaftar, kemudian dia tahu mau ngurusin COVID, dia mundur juga. Jadi nggak semua apa ya lancar linear kira-kira begitu. Emil? Ya silakan. Kalau Oh saya ya, baca
baca tadi komen-komen pendengar kan bisa terlihat masih terbelah. Ada yang masih percaya bahwa COVID itu apa konspirasi kan begitu. Ada yang nggak percaya vaksin. Jadi menangani COVID ini memang bertemu dengan dinamika-dinamika kelompok masyarakat yang beda-beda. Ada yang masih denial, ada yang masih percaya itu konspirasi, ada yang anti vaksin, ada yang sudah nerima, ada yang sudah adaptasi. Nah, inilah apa tantangan kita untuk mengingatkan mau percaya tidak percaya, yang penting Anda jangan jadi korban, jangan ceroboh sehingga punya potensi. Kalau COVID ini seperti yang disampaikan, kan udah jelas tadi dari level Donald Trump aja kena, dari level Cristiano Ronaldo kena, dari Valentino Rossi kena. Kadang-kadang orang itu baru percaya kalau dirinya, keluarganya, tetangganya kena gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap semua rasional, ya, semua berargumen dengan dasar-dasar ilmu, karena hari-hari ini kan banyak juga orang-orang awam yang merasa punya ilmu, memaksakan diri seolah-olah dia lebih tahu dan sebagainya. Akibatnya kan ada kasus salah nanya kan, rame, dan akhirnya itulah kalau dalam situasi darurat selalu ada hal-hal yang kurang baik pada saat bukan orang yang kompeten dijadikan referensi dalam menyampaikan kesimpulan. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ketiga yang sudah masuk dalam adaptasi kebiasaan baru. Kita move on dari COVID, kita beradaptasi, kita tetap produktif, tanpa harus tatap muka, kita harus percaya dengan ilmu kesehatan. Kalau nggak percaya dokter, ya mau ke siapa lagi kan? Nah, jadi vaksin adalah salah satu solusi. Kalau nggak mau juga nggak akan dipaksa. Tapi kalau nanti dia jadi korban karena tidak mau divaksin, harus berani bertanggung jawab terhadap keputusannya juga. Kang, di lapangan masih ditemukan masyarakat atau warga yang tidak disiplin untuk prokes, Kang. Ini ketika Kang Emil mungkin bertemu dengan warga-warga tersebut, langkah persuasif apa sih, Kang, yang Kang Emil lakukan gitu agar mereka mau menuruti aturan dan juga protokol kesehatan, Kang? Ya, kalau saya levelnya persuasif ya. Saya biasanya ajudan saya itu bawa ransel, di dalam ranselnya itu ada masker. Jadi saya cenderung menasehati nenggelis, tong hilap, nganggo masker, ya ujang nukara resep. Jadi kira-kira hati-hati dalam bahasa Sunda kalau di kampung ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ada kelompok-kelompok aparat yang memang razia, Mbak. Anda melanggar, ini pasalnya ada yang hukuman sosial, ada yang denda, dan lain-lain kan gitu ya. Kan udah ratusan juta denda juga dari pelanggaran tidak memakai masker. Nah, problem dari COVID ini kan kedisiplinan. Kalau kedisiplinan ini kan menyangkut seluruh manusia, maka proses edukasi, proses mengingatkan ini menjadi penting. Makanya kemarin di Depok misalkan ya, kita kumpulkan semua pemuka agama, Mbak. Saya kumpulkan semua tokoh adat, tokoh masyarakat, terus saya mintakan tolong ya agar dalam ceramahnya, dalam WA-nya, dalam statement-statementnya, terus mengingatkan semua orang. Kalau mungkin dia nggak percaya ke pemerintah karena satu dan lain hal, mungkin dia nggak percaya ke seleb atau influencer, ya silahkan. Tapi minimal mungkin dia percaya ke ketua organisasinya, percaya ke ulamanya. Nah, kita terus upayakan dan butuh kesabaran. Makanya kunci nangani COVID ini, kalau di Jawa Barat ada 5, lalu proaktif, jangan nunggu. 2, harus selalu ilmiah, supaya tarik ulur jawabannya itu berdasarkan data. 3, harus transparan, kalau baik dibilang baik, kalau tadi vaksin sakit dibilang sakit, pokoknya harus transparan. Yang 4, itu harus kolaboratif. Semua harus turun. Tadi makanya juru kampanyenya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang 5-nya harus inovatif. Makanya saya bangga jadi Gubernur Jawa Barat karena pabrik vaksinnya kan ada di Bandung, yang Bio Farma. Sehingga tentulah mudah-mudahan dari Bandung, dari Jawa Barat bisa menyehatkan, mengimunkan seluruh rakyat Indonesia melalui vaksin yang diproduksi di tanah Jawa Barat. Kang,
ini juga kan kebetulan tadi di awal pembukaan untuk live IG ini, saya kan memberikan kesempatan nih Kang kepada penonton live IG kalau mau bertanya mengenai COVID dan vaksin ini kan kebetulan Kang Emil nih, ini kebetulan ada yang nanya nih Kang, ada yang Silakan. nanya perihal banyak yang berpendapat COVID ini jadi lahan bisnis. Kumaha eta Kang, dari mulai pengadaan rapid test yang sebenarnya nggak perlu karena hasilnya nggak akurat. Nah, ini dari si Mila Handayani 25 Kang. Boleh Kang ditanggapi? Ya, jadi hal begitu pasti ada ya. Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa penyakitnya itu ada gitu. Jadi contohnya gini lah, saya ambil ilustrasi. Ini ada jembatan roboh, oke? Ya, ekonomi berhenti, transportasi berhenti. Saya sedang mencari cara agar jembatannya nyambung lagi, kan gitu ya. Apakah dengan tali dulu, apakah dengan bambu dulu, lagi mikir gimana caranya. Sementara ada kelompok orang nonton di pinggiran. Dia tidak membahas gimana jembatan disambung lagi. Dia masih membahas, oh jembatan itu dibom oleh Mama Rika Wahyudi, itu dihancurkan oleh alien, itu konspirasi pedagang besi supaya dapat proyek lagi. Jadi kebayang ya ilustrasinya. Jadi hari ini ngomongin COVID juga sama. Masih ada orang yang di samping masih membahas sebab. Kenapa ini? Oh mungkin bisnis, oh mungkin konspirasi, oh mungkin jualan. Saya nggak mau menghabiskan energi menjawab itu. Saya fokus sekarang karena masalahnya nyata, bagaimana menyambung jembatan putus itu. Nelpon sana, nelpon sini, pinjam sana, pinjam sini, berkreasi, supaya terhubung lagi sebuah keterputusan jembatan tadi. Nah ibaratnya sama, COVID ini gimana bisa sembuh, bisa imun, itu fokus saya. Bahwa dalam ngurusin si ilustrasi jembatan ada yang dagang ya jas hujan, ada dagang Indomie telur, ada apa bisnis pasti ada aja. Tapi itu tidak menghilangkan faktanya bahwa kenyataannya ada darurat ya. Makanya saya himbau kepada mereka yang masih mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tidak etis kira-kira begitu. Contoh rapid test yang kemahalan, contoh PCR yang kemahalan. Contoh ada 1-2 institusi kesehatan yang mengcovidkan orang supaya langsung dapat uang pengganti kan dari pemerintah. Mungkin itu ada gitu, tapi tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dijadikan alasan bahwa kasus ini bohongan, jangan percaya. Nah hari ini saya di situ, saya berada di pinggir sungai, memikirkan cara nyambung jembatan, tapi di belakang masih ada orang ngomongin kenapa jembatannya putus, karena ini, karena itu. Nah, nggak masalah. Yang penting kita fokus dan jangan masuk kategori orang yang tidak mempercayai karena masih ngomongin sebab tadi. Bahwa ada bisnis, saya kira pasti ada, dan kalau terbukti dia merugikan, tentu kita laporkan, kita selesaikan dengan proses hukum yang berlaku. Ambil contoh ya. Ambil contoh, saya membatalkan sebuah kontrak gitu, karena si kontrak pengadaan alat ini ternyata di markup, kira-kira begitu. Jadi ibaratnya harga pabrik 100, oleh dia dijual 300 gitu. Saya bilang, karena saya tahu daripada saya beli 300, ya udah saya telepon aja pabriknya. Kamu barangnya sama gitu ya, harganya 3 kali lipat, uang negara nanti jadi rugi, mendingan saya telepon pabriknya, minta langsung. Nah itu juga terjadi, jadi bahwa ada bisnis, ada, dan sedang kita lawan. Oke. Ada juga nih Kang yang mengatakan bahwa nanti kalau divaksin berarti dikasih chip. Ah, itu gimana tuh Kang? Ada yang bilang nih Kang nih, nanti kalau divaksin, dalamnya ada chip, katanya gitu Kang. Ada juga yang bilang, kalau divaksin, di dalamnya ada jin. Chip. Ya, ada jadi juga yang bilang kalau semuanya. divaksin, di dalamnya ada jin iprit katanya, nanti kita kesurupan. Ya, cerita-cerita begitu banyak sekali di YouTube, bahwa katanya ada chip, nanti kita jadi robot, bisa diatur, didetek, dan sebagainya. Nah,
Kita kan pabriknya di Bio Farma. Kemudian yang mengetes adalah Profesor Rusnan Kusnandi yang 30 kali ngetes vaksin, kan begitu ya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang rame itu adalah contoh di kelompok orang-orang yang mencari cerita-cerita baru supaya argumentasi bahwa COVID ini tidak usah dipercaya, makin banyak pengikutnya, sebenarnya begitu ya, bahwa nah makanya saya nggak mau kembali lagi menghabiskan energi kepada hal-hal yang hoax, kepada hal-hal yang absurd. Saya fokus pada keilmuan. Buktikan secara ilmiah, kalau tidak ya jangan dijadikan referensi. Hari ini referensi, makanya dalam agama Islam, serahkan segala urusannya kepada ahlinya. Tunggulah kehancuran sebuah bangsa kalau urusan tidak pada ahlinya, kira-kira begitu. Nah sekarang kan urusan kesehatan ahlinya dokter. Kalau dokternya sudah tidak dipercaya, masa harus nanya COVID ke pemusik? Kan nggak nyambung. Ya, kira-kira begitu. Oke, Kang. Kemudian juga nih apa namanya? Ada lagi nih Kang terakhir ya Kang ya. Ini mengenai yakinkah vaksin ini memang bisa menghentikan wabah Kang? Menurut Kang Ridwan Gini, Kamil bagaimana? dalam syariat agama, kita ini diwajibkan ikhtiar. Ya. Ya, Kita tidak boleh pasrah. Ya. ya, Makanya kalau Mbak Riana sakit, pilihannya kan 3. Berikhtiar istirahat, mudah-mudahan betul. sehat, pulih. Atau ke apotek beli obat, berikhtiar kali-kali makan Panadol, Decolgen, atau apapun mereknya, besok sembuh. Atau kalau masih pusing kan ke dokter, kira-kira begitu. Apakah ada jaminan istirahat sembuh, makan obat sama dokter sembuh? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, gitu kan. Jadi hasil statistik sejarah vaksin menunjukkan keberhasilannya tinggi. Maka dalam tubuh kita kan dari kecil ada vaksin polio, ya, ada vaksin BCG, ada vaksin DPT, macam-macam penyakit kan, gitu. Sehingga tidak ada polio lagi. Dulu sebelum ada vaksin polio, ada satu generasi tulangnya kan bengkok-bengkok, rusak-rusak. Sekarang kan udah kedengeran lagi karena diberi vaksin polio, kira-kira begitu. Nah, dulu ada flu nggak ada obatnya, ya, nggak ada obatnya. Sekarang obat banyak, judulnya beda-beda, ya, tapi isinya sama. Maka flu itu masih ada sampai hari ini tidak hilang, tapi kita ada obatnya. Nah, COVID juga sama. COVID ini nggak akan hilang, ya. Nanti COVID ini seperti flu, tapi sudah ada obatnya, sudah ada vaksinnya. Jadi kalau suatu hari ada yang kena karena kondisinya lemah atau komorbid, kita nggak kaget lagi kayak sekarang, nggak pandemi lagi, karena sudah ada obat dan vaksin. Paling kita bilang, Mbak kena COVID, ya udah istirahat 14 hari ya, makan obat mereknya anu, kemudian ke dokter dan lain-lain. Nah, itulah peradaban baru kita di masa depan, sehingga anak cucu kita akan belajar hidup dengan flu, hidup dengan COVID, tapi dalam kondisi obat sudah ditemukan, vaksin sudah ditemukan. Masalah yakin, saya yakin, ya, secara lahir batin saya yakin. Tapi kalau menjamin 100%, menurut saya itu mendahului takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiap orang tidak sama kualitas darahnya, kondisi fisiknya, kesehatannya. Tapi apapun menurut saya dari semuanya yang ada hari ini, pilihannya adalah vaksin yang ada. Mudah-mudahan cara lain kalau ternyata ditemukan ada herbal-herbal, jamu-jamu, kira-kira gitu kan. Ada herbal-herbal, jamu-jamu yang bisa membuat, maaf, halo, agak putus-putus lagi. Saya ulangi lagi ya, ini agak putus-putus, kedengaran? Ya, Kang Emil? Ya, kedengaran sekarang?
Sepertinya pemirsa sepertinya ada Kang, bisa dengar suara aku Ya, Kang? kita putus-putus sinyalnya. Saya ulangi ya. Sinyalnya gini terus. Ya, Kang Emil dengar suara Riana? Halo Mbak. Iya, iya, Halo. Oke. iya, iya Kang, iya. Kang Emil? Ya, halo. Sorry, ini hujan putus-putus. Halo. Iya. Oh, iya Kang. Iya Kang? Iya, Ya, saya lanjutkan ya, mohon dikit tadi. Jadi intinya, boleh silakan. kalau kalau ternyata vaksin pun belum, ya kita ikhtiar terus. Maka jangan berhenti. Kali-kali ada jamu herbal yang bisa menyembuhkan. Kali-kali ada temuan-temuan rekayasa genetika yang bisa menyembuhkan. Jadi vaksin itu hanya satu ikhtiar dari banyak ikhtiar yang harus kita lakukan. Menurut saya itu. Kang, tapi apakah nanti nih Kang, nanti misalkan sudah dikasih vaksin gitu ya Kang, kemudian produksi vaksin sudah memadai dan setiap orang itu mendapatkan vaksin ini gitu Kang. Apakah nantinya kita bisa, aku minta informasi juga dari Kang Emil, apakah nantinya kita juga bisa hidup normal kembali seperti sebelum ada pandemi atau memang ada maksudku ada pengulangan vaksin, jadi kayak flu gitu kan, misalkan per 6 bulan, kemudian juga ada lagi per 6 bulan. Ada informasi seperti itu nggak sih kan? Aku Ada. Jadi vaksin yang periode 1 ini umurnya tidak panjang. Uh, vaksin yang kita akan terima ini umurnya tidak panjang. Jadi istilahnya sekarang tuh vaksin 1.0 lah kira-kira gitu ya. Vaksin oh generasi ya, pertama yang ditemukan. Nanti mungkin ada perbaikan vaksin 2.0, 3.0 sampai nanti ada vaksin yang memang untuk seumur hidup gitu. Nah, yang si vaksin 1.0 ini saya dengar umurnya tidak panjang, mungkin setahun atau 2 tahun, tapi minimal dari yang kita ikhtiarkan untuk kondisi darurat itu adalah yang bisa kita lakukan. Terus tadi saya baca ada pertanyaan, Kang, saya menolak vaksin. Silahkan, kira-kira begitu. Kami mah tidak akan maksa, tapi kalau Anda kena, jangan nyalahin, minta fasilitas dari negara, gara-gara Anda tidak percaya, ceroboh, giliran butuh pertolongan negara, Anda minta pertolongan negara, kan begitu. Negara udah ngasih iya. tahu bahwa caranya harus pakai vaksin, dan Anda tidak percaya, nggak ada masalah, itu mah hak asasi manusia. Tapi yang pasti, saya doakan aja sehat-sehat semuanya. Betul, betul. Bahkan nih terakhir ya Kang, ini ada pertanyaan nih Kang nih. Ini ada pertanyaan dari netizen Kang. Ini dari Dodi Budiawan. Meninggal 99% karena COVID. Ada apa nggak sih Kang? 99% katanya Kang meninggal. Saya bukan dokter ya. Yang pasti COVID itu mempercepat kematian. Ya, yang tadinya sakit ginjal mungkin bisa bertahan 2 tahun, dia bertahan hanya 2 minggu. Saya punya kepala dinas, saya di lingkungan saya banyak yang meninggal, Mbak. Guru agama saya meninggal, teman baik saya meninggal, sahabat arsitek saya meninggal, kepala dinas saya meninggal, saudara saya dan sebagainya ada banyak. Nah, rata-rata itu ada yang meninggalnya sejak positif sampai meninggal, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan, macam-macam lah. Dan betul, tidak ada langsung meninggal karena COVID, itu bisa dicek, tapi yang meninggal itu dipercepat keburukan kondisi fisiknya oleh COVID gitu. Karena komorbid memang faktor paling utama dalam kematian seseorang kira-kira. Makanya yang sembuhnya juga banyak. Jadi artinya virus ini datang keluar masuk ke kita, tapi kepada yang badannya kuat, ya dia keluar lagi karena kitanya punya antibodi kesehatan, tapi bagi yang lemah, dia memperburuk badan orang yang sudah buruk. Makanya saya doakan mayoritas kalau bisa tidak punya komorbid,
belajar hidup yang sehat, ya olahraga, asupan, jangan asal makan. Kemudian juga setelah COVID ini, tadi ada pertanyaan kan, ya hidup kita pasti beda Mbak. Normalnya itu mungkin normal tapi agak beda. Mungkin nggak ada cipika-cipiki lagi. Mungkin Kurangi ya Kang. kurangi cipika-cipiki, mungkin salaman juga menjadi salaman ala Sunda yang cukup begini, tanda hormat kan begitu ya. Kemudian pertemuan virtual akan tetap menjadi budaya baru. Ngapain jauh-jauh ketemu kalau cuma ngobrol sejam, mendingan di Zoom aja atau di IG Live. Nanti juga kayak gini, ini yang kita lakukan hari ini adalah bagi saya akan panjang umurnya. Jadi daripada Gatra datang ke Bandung jauh-jauh dari Jakarta 1 jam, informasi didapat, cukup ketemu face to face dengan digital, ngapain harus beli bensin, beli jalan tol, tiket dan lain-lain kan. Nah, jadi normal itu menurut saya ada normal seperti dulu, tapi ada juga yang beradaptasi dengan cara-cara baru. Khususnya generasi Z, generasi anak muda yang memang lebih efisien, lebih survive dari generasi yang lebih tua. Kang, terakhir di percakapan kita ini Kang, terakhir terus ya Kang, terakhir imbauan Kang kepada seluruh masyarakat, viewersnya Gatra Media Group dan juga viewersnya di akun IG-nya Kang Emil ini untuk terus mengingatkan agar tetap patuhi protokol kesehatan Kang, karena memang kan nggak bisa dipungkiri gitu, masih banyak juga yang nggak disiplin gitu Kang. Boleh Kang himbauannya? Halo Mbak, jadi pesan saya yang pertama adalah mari saling percaya, ya. Kalau tidak punya rasa percaya, penanganan juga akan lebih susah. Orang-orang seperti saya, para pengambil keputusan, tidak senang dengan kesedihan yang melanda juga. Kan saya juga punya 2 anak yang nggak sekolah, Mbak. Ya, jangan dikira saya happy dengan anak yang di rumah tidak sekolah gitu kan. Saya sedih harus nutup ekonomi sampai jam 6 sore misalkan kan. Tapi kalau nggak dilakukan, epidemiologi, kasus juga meningkat. Jadi banyak kesedihan-kesedihan, kepahitan-kepahitan yang harus kami ambil untuk menjaga yang paling utama dalam hidup ini, yaitu keselamatan jiwa, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, tadi saya mari dalam menyelesaikan COVID ini, ada 3 masyarakat di korban. Kemudian pemerintah harus proaktif dengan agresif testing, tracing, melacak. Kemudian yang di dunia kesehatan agresif menyiapkan obat dan alat imun yaitu vaksin dan lain-lain. Jadi saya titip dari masyarakat, itu saja. Mari disiplin sambil menunggu vaksin. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan yang tidak perlu, hindari berkegiatan yang tidak esensial. Nanti setelah vaksin ada, obat ada, insya Allah kita bisa kembali normal, bisa bersekolah lagi, bisa tatap muka lagi, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya himbau kepada masyarakat dan pendengar dan pemirsa dan pembaca dari Gatra. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Terima kasih banyak Kang Emil atas waktunya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga Kang. Semoga berlimpah berkah ya Kang. Selamat sore Kang Emil. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Pemirsa, jadi tadi kan kita sudah bicara nih dengan Gubernur Jawa Barat Kang Emil. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan dan juga disiplin. Ingat, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Saya Riana Asuti, pamit undur diri dan dadah.